perusahaan. Nah, selanjutnya tadi juga kita sudah membahas ya teman-teman mengenai pecking order teori yang diharapkan di sini tuh kalau dari pecking order teori itu kebalikannya dari pendekatan Modigliani dan Miller. Di sini itu lebih banyak sumber pendanaan melalui ekuitas yang digunakan. Pakoy? Makalana pakoy? No. Pakoy. Pakoy. Itu. Hai semuanya, kabar baik di sini. Semoga teman-teman dimanapun berada juga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya semuanya dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, pada video kali ini atau pada pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih perilaku seseorang ataupun perilaku perusahaan dalam melakukan keputusan berinvestasi, serta dasar teori apa yang digunakan. Nah, teman-teman, selain itu juga di sini juga bermanfaat ya buat teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman di akhir perkuliahan atau istilahnya bisa dibilang nanti pada saat akhir studi gitu. Nah, teman-teman ingin berminat untuk tertarik membahas mengenai investasi. Nah, dasar-dasar teorinya itu bisa kalian gunakan dari teori-teori investasi berikut ini. Oke, teman-teman, kita langsung aja ya mempelajari mengenai teori-teori investasi yang akan kita pelajari selama beberapa saat ke depan. Oke, sebelumnya mungkin kemarin kan kita sempat membahas ya teman-teman, membahas mengenai struktur modal atau bagaimana perusahaan itu bisa mendapatkan pendanaan-pendanaan untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Nah, di sini ada yang disebut sebagai teori dari Modigliani dan Miller yang menyatakan bahwa di sini perusahaan itu bisa menggunakan struktur modal atau struktur pendanaan, bisa melalui dengan menggunakan hutang ya teman-teman. Di sini bagaimana perusahaan itu mendapatkan sumber-sumber pendanaan lebih banyak diprioritaskan hutang. Nah, jadi nanti di sini dari struktur penggunaan dari hutang diharapkan perusahaan bisa mendapatkan struktur modal yang optimal sehingga nanti di sini juga memberikan keuntungan juga bagi perusahaan di masa mendatang dan otomatis juga di sini memberikan manfaat bagi perusahaan. Di sini itu bisa mengurangi pajak atas laba yang dihasilkan perusahaan atau istilahnya bisa dibilang di sini itu pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, kalau dipikir-pikir di sini kok bisa sih hutang di sini itu kok perusahaan banyak menggunakan hutang, kok bisa ibaratnya di sini memberikan keoptimalan atau keuntungan yang lebih besar untuk perusahaan dan bisa mengurangi pajak. Kok bisa sih di sini? Nah, bagaimana sih caranya? Oke, mungkin teman-teman di sini ada salah satu contoh ya teman-teman. Nah, di sini itu ada perusahaan, salah satu perusahaan dia memiliki aset atau total keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan asumsikan sebanyak Rp1.000. Nah, terus habis itu perusahaan tersebut memiliki hutang sebanyak Rp400 dan di sini perusahaan memiliki ekuitas sebanyak Rp600. Nah, jika dilihat kan berarti di sini itu untuk perusahaan, asumsikan aja ini untuk perusahaannya perusahaan A. Di sini itu perusahaan A bisa dibilang itu liabilitasnya sebanyak Rp400 ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada perusahaan B ya, teman-teman. Dia memiliki nilai total aset sama ya seperti sama perusahaan A. Perusahaan B itu memiliki asetnya sebanyak Rp1.000. Sedangkan untuk liabilitasnya di sini bisa dibilang dia itu memiliki hutang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hutang yang dimiliki oleh perusahaan A sebanyak 400. Sedangkan kalau perusahaan B di sini Rp100, sedangkan di sini perusahaan B lebih banyak menggunakan pendanaan atau sumber-sumber pendanaannya itu lebih banyak menggunakan ekuitas atau bisa dibilang di sini itu dia lebih banyak mencari pendanaannya itu dari investornya sendiri. Sedangkan kalau di sini itu untuk perusahaan A itu untuk sumber pendanaannya ya bisa dibilang juga ekuitasnya juga cukup besar ya. Nah, namun di sini itu jika dibandingkan dengan perusahaan B, perusahaan A ini untuk hutangnya itu masih agak jauh lebih besar ya teman-teman, kan kayak gitu istilahnya. Nah, selanjutnya asumsikan selama satu periode berjalan ternyata perusahaan di sini menghasilkan data keuangan sebagai berikut teman-teman. Nah, untuk perusahaan B dia memiliki sales atau penjualan sebanyak Rp3.000. Sedangkan total biaya yang harus dibayarkan perusahaan di sini itu baik itu biaya overhead produk, terus habis itu biaya-biaya tetap ataupun biaya-biaya variabel yang dioperasionalkan perusahaan di sini totalnya keseluruhan itu 2.700. Dan di sini perusahaan mendapatkan laba sebelum pajak dan bunga yang harus bunga yang harus dibayarkan perusahaan atau laba sebelum pajak dan bunga yang didapatkan perusahaan itu sebanyak Rp300. Ini untuk yang perusahaan B. Nah, sedangkan kalau untuk perusahaan A juga sama ya teman-teman, di sini itu juga untuk pendapatan yang dihasilkan perusahaan di Rp3.000 sama, sedangkan biaya-biaya yang harus dibayar perusahaan, biaya overhead produk, terus habis itu di sini biaya
tetap ataupun biaya variabelnya juga sama ya teman-teman, dia hampir sama seperti perusahaan B. Di sini itu biaya-biayanya itu 2.700, dan di sini perusahaan juga mendapatkan laba atau keuntungan sebelum dipotong pajak dan beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan itu sebanyak Rp300. Nah, ternyata di sini untuk perusahaan B kan karena dia asumsikan kebetulan di sini itu dia walaupun memiliki liabilitas, ternyata setelah diselidiki di dalam laporan keuangan perusahaan, ternyata di sini liabilitas perusahaannya itu di perusahaan B di sini itu hutangnya itu hutang dagang, atau bisa dibilang di sini itu perusahaan itu memiliki hutang kepada supplier, dan di sini bisa dibilang memiliki hutang kepada supplier namun di sini itu tanpa adanya bunga kayak gitu. Nah, kalau misalkan di sini kan biasanya tuh ada kan ya, kalau misalkan di sini itu perusahaan membeli bahan baku produk, misalkan di sini perusahaan B itu perusahaan yang bergerak di sektor makanan minuman. Nah, misalkan di sini perusahaan B memiliki supplier supplier gandum. Nah, kebetulan di sini itu perusahaan B bisa melakukan hutang terlebih dahulu kepada supplier gandumnya. Nah, namun di sini itu dalam jangka waktu tenor misalkan 30 hari ke depan atau 60 hari ke depan di sini harus dibayar. Nah, antara dari hari ke-1 sampai 60 di sini itu perusahaan tidak dikenakan bunga ya kayak gitu, atau tidak dikenakan denda untuk pembayaran. Nah, sampai hari 60 di sini itu perusahaan itu harus membayar. Nah, kebetulan di sini itu perusahaan B di sini itu dia memiliki hutang Rp100, namun di sini itu hutangnya bisa dibilang itu hutang yang tidak berbunga, atau istilahnya di sini itu, atau bisa dibilang itu net debt atau hutang bersihnya sebanyak Rp100. Ibaratnya di sini itu net debt-nya itu net debt tanpa dikenakan bunga, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kan diasumsikan berarti kalau perusahaan B di sini dia tidak membayar beban bunga ya teman-teman, maka di sini earning before tax-nya atau laba setelah laba setelah dipotong bunga ataupun laba yang dikenakan sebelum pajak di sini itu masih tetap sama. Untuk perusahaan B itu Rp300. Nah, sedangkan di sini kebetulan pajak yang dikenakan perusahaan yang dikenakan dari pemerintah untuk seluruh perusahaan di sini itu misalkan diasumsikan sebesar 20% dari laba yang dihasilkan perusahaan pada periode berjalan. Nah, kebetulan di sini pajaknya itu sebesar 20% dari Rp300, berarti teman-teman ya, kan di sini itu setelah dipotong pajak setelah dipotong bunga terlebih dahulu ya. Nah, nanti dihasilkan labanya itu masih sama ya. Ternyata di sini kan perusahaan tidak memiliki hutang bunga yang memiliki berbunga ya kayak gitu, atau istilahnya bisa dibilang itu memiliki bunga, atau ibaratnya di sini hutang namun tidak berbunga kayak gitu kan. Walaupun dia memiliki hutang namun di sini bisa dibilang hutangnya itu hutang tanpa bunga kayak gitu. Nah, di sini pajak yang dikenakan perusahaan tadinya kan di sini kan laba bersihnya Rp300, dikenakan pajak 20%, di sini itu berarti pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah itu sebanyak Rp60. Nah, maka bisa dibilang di sini penghasilan bersih atau laba bersih setelah pajak yang didapatkan perusahaan B di sini itu sebanyak Rp240. Nah, ini untuk yang perusahaan B ya teman-teman, kalau dia tidak memiliki hutang berbunga, kebetulan berarti hutang berbunganya 0, terus habis itu setelah dipotong pajaknya 20%, maka didapatkan penghasilan bersih atau laba bersih setelah pajaknya itu Rp240. Nah, sedangkan di sini untuk yang perusahaan A, di sini kebetulan dia kan memiliki liabilitas atau hutang sebanyak Rp400. Nah, ternyata setelah diteliti di dalam laporan keuangan perusahaan tersebut, ternyata di sini tuh hutang-hutang yang dimiliki perusahaan A itu memiliki hutang yang didapatkan, sumber hutangnya itu didapatkan dari pendanaan dari pinjaman bank. Terus habis itu dia dari, sebagai contoh ya kayak gitu, misalkan di sini dia menerbitkan obligasi. Nah, otomatis kan kalau kayak gitu kan istilahnya kalau misalkan dia melakukan pinjaman melalui bank atau melakukan penerbitan obligasi, otomatis kan perusahaan di sini harus diwajibkan melakukan pembayaran bunga ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini setelah dihitung selama satu periode berjalan, bunga yang harus dibayarkan perusahaan A di sini itu sebanyak Rp30. Nah, berarti kan total laba setelah dipotong beban bunga atau laba sebelum pajak di sini itu yang dihasilkan untuk perusahaan A di sini itu sebanyak 270. Nah, dari kedua perusahaan ini kan kita bisa lihat ya teman-teman, perusahaan yang memiliki hutang kayak gitu bisa dibilang di sini itu dia itu akan terbebani oleh beban bunga. Sedangkan kalau di sini untuk perusahaan B, walaupun dia memiliki hutang, namun setelah diselidiki atau diteliti kembali lagi di dalam laporan keuangan, ternyata perusahaan B di sini itu hutangnya itu hutang tanpa bunga, kayak gitu istilahnya, atau bisa dibilang itu hutang dagang seperti itu.
Nah, jadi di sini itu perusahaan yang memiliki hutang yang agak cukup banyak, nah otomatis juga nanti di sini akan menanggung beban bunga yang cukup besar juga, seperti itu teman-teman. Nah, ternyata setelah dilihat, diteliti, ternyata di sini itu laba yang dihasilkan perusahaan sebelum dipotong pajak di sini itu 270. Nah, jauh kan ibaratnya bisa dibilang di sini cenderung lebih kecil dibandingkan perusahaan yang memiliki beban bunga yang lebih rendah, atau istilahnya bisa dibilang hutang yang lebih rendah. Nah, ternyata di sini itu kenapa hutang juga bisa memotong pajak kayak gitu istilahnya. Nah, di sini kan juga kan pajak itu pengenaan pajak 20% itu di sini ya teman-teman, pengenaan pajak 20% itu dikenakan dari penghasilan selama satu periode berjalan setelah dipotong bunga kayak gitu. Nah, berarti kan di sini kan untuk perusahaan A penghasilan setelah dipotong bunganya itu 270. Nah, berarti nanti pajak yang harus dibayarkan perusahaan A itu sebanyak Rp54. Nah, berarti kan di sini bisa dibilang ya emang sih kalau bisa dilihat itu di sini perusahaan A pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah di sini itu sebanyak Rp54. Nah, sedangkan perusahaan B di sini sebanyak Rp60. Nah, berarti kan di sini kita bisa lihat ya teman-teman, berarti ibaratnya kalau misalkan emang ya kalau perusahaan di sini memiliki beban bunga ya memiliki hutang yang memiliki bisa dibilang di sini itu memiliki beban bunga kayak gitu, otomatis di sini itu ya laba yang dihasilkan perusahaan akan semakin menurun, dan otomatis juga di sini pajak yang dihasilkan atau pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga akan semakin rendah. Kenapa? Karena di sini juga ibaratnya perusahaan itu sudah terbebani oleh bunga. Sedangkan kalau di sini itu kebetulan dia walaupun memiliki hutang, hutangnya itu di sini hutang tanpa bunga ya teman-teman. Jadi istilahnya di sini pajak yang harus dibayarkan perusahaan itu yang untuk perusahaan B itu jauh lebih besar dibandingkan dengan perusahaan A. Dan sehingga otomatis juga di sini laba yang dihasilkan perusahaan selama satu periode berjalan untuk perusahaan A di sini itu sebanyak 216, cenderung jauh lebih rendah jika dibandingkan perusahaan B. Nah, berarti di sini kuncinya itu tergantung atau sepintar-pintarnya manajemen perusahaan ya teman-teman, di sini itu bagaimana perusahaan itu mengkolaborasikan atau istilahnya komposisikan sumber-sumber pendanaan yang digunakan perusahaan. Apakah perusahaan ingin menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan atau perusahaan ingin menggunakan ekuitas yang digunakan untuk sebagai sumber pendanaan. Nah, penggunaan sumber hutang ataupun ekuitas yang digunakan perusahaan otomatis nanti bakalan mempengaruhi laba yang akan dihasilkan perusahaan di sini, dan sekaligus juga pajak sekaligus sama beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan. Nah, seperti itu tadi ya teman-teman, kenapa di sini kok bisa dibilang itu kalau perusahaan menggunakan hutang yang banyak, otomatis bisa mengurangi pajak sesuai dengan pendekatan dari Modigliani dan Wheeler kayak gitu. Nah, ya itu tadi, karena di sini bisa dibilang kalau perusahaan yang menggunakan beban bunga, perusahaan menggunakan hutang yang banyak, di sini perusahaan cenderung terkena oleh beban bunga yang cukup besar, dan otomatis di sini itu juga akan memotong besaran laba sebelum pajak yang akan dihasilkan perusahaan, dan otomatis juga nanti di sini pajak yang akan dikenakan juga cenderung jauh lebih rendah. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai teori investasi lagi. Mengenai teori pecking order. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori pecking order di sini? Nah, baik. Jadi di sini diasumsikan perusahaan lebih banyak atau lebih memprioritaskan di sini itu lebih banyak sebagai sumber-sumber pendanaan perusahaan di sini itu lebih banyak digunakan untuk didapatkan dari ekuitas ya. Nah, ini ibaratnya bisa dibilang itu kebalikannya ya dari pendekatan dari Modigliani dan Wheeler. Nah, di sini itu dia itu perusahaan yang menggunakan sumber pendanaan berupa ekuitas otomatis cenderung memiliki profitabilitas atau bisa dibilang di sini keuntungan yang jauh lebih tinggi, sehingga bisa dibilang di sini itu ya sumber-sumber pendanaan perusahaan juga cukup berlimpah. Nah, contohnya kayak ini tadi ya teman-teman, kedua perusahaan ini. Nah, di sini kan untuk yang perusahaan B itu sumber pendanaan melalui ekuitas atau sumber pendanaan melalui modal lebih besar kayak gitu ya jika dibandingkan dengan perusahaan A. Ya walaupun di sini juga bisa dibilang untuk perusahaan A hutangnya itu juga masih jauh lebih rendah ya dibandingkan dengan ekuitas, namun di sini untuk perusahaan B itu nilai ekuitasnya jauh lebih tinggi. Nah, otomatis juga di sini bakalan mempengaruhi juga terhadap laba yang dihasilkan perusahaan. Nah, karena apa? Karena di sini bisa dibilang semakin besar dari sumber ekuitas yang dihasilkan yang digunakan perusahaan untuk sebagai sumber pendanaan,
atau sebagai sumber operasional perusahaan, otomatis juga nanti laba yang dihasilkan perusahaan itu juga akan semakin besar. Dan otomatis laba yang semakin besar di sini kalau misalkan perusahaan masih kurang, kalau misalkan perusahaan di sini tidak membutuhkan tidak membutuhkan untuk ekspansi usaha, masih membutuhkan dana untuk ekspansi usaha, mungkin di sini laba yang dihasilkan perusahaan sebanyak Rp240 per lembar saham tidak dibagikan menyeluruh ya teman-teman, mungkin akan disimpan sebagian di dalam bentuk laba ditahan, seperti itu teman-teman. Dan otomatis kalau disimpan dalam laba ditahan juga otomatis nanti akan menambah dari nilai ekuitas perusahaan, seperti itu. Nah nanti kan berarti nanti di sini kan di dalam cost dari ekuitas kan kita bisa lihat ya teman-teman di dalam laporan keuangan kan tuh ada banyak banget ya, ada modal sendiri, terus habis itu ada tambahan modal di store, terus habis itu ada tambahan laba ditahan. Nah, itu otomatis kalau misalkan di sini perusahaan butuh dana untuk ekspansi usaha dan sedangkan laba yang dihasilkan perusahaan di periode sebelumnya di sini itu tidak dibagikan menyeluruh, sebagian itu disimpan di laba ditahan, otomatis nanti di sini ekuitas yang dihasilkan perusahaan itu juga akan cenderung jauh lebih besar kembali lagi. Nah, selanjutnya ada lagi yang disebut sebagai teori dari trade-off theory. Maksudnya di sini bagaimana sih? Nah, kalau misalkan tadi kan yang mau Modigliani Miller di sini tuh lebih banyak perusahaan itu lebih diprioritaskan kalau bisa untuk struktur modal atau sumber pendanaan perusahaan lebih menggunakan hutangnya teman-teman. Sedangkan kalau packing order di sini itu lebih banyak lebih ke ekuitas. Nah, sedangkan kalau trade-off theory di sini itu kalau bisa ibaratnya di sini itu bagaimana sih ibaratnya di sini itu peran dari manajer keuangan di dalam suatu perusahaan di situ mengkombinasikan antara sumber-sumber pendanaan baik itu dari hutang ataupun ekuitas sehingga dari dana-dana sumber pendanaan tersebut itu dari kedua sumber pendanaan tersebut itu bisa digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan sehingga di sini itu dari sumber-sumber pendanaan tersebut itu bisa dipilih perusahaan yang bagaimana agar bisa mendapatkan biaya atau istilahnya di sini itu beban yang harus dibayarkan perusahaan itu jauh lebih besar, sedangkan di sini beban yang harus dibayarkan perusahaan itu lebih rendah atau efisien, sedangkan di sini manfaat yang dihasilkan perusahaan itu jauh lebih rendah. Peralat kebalik ya. Beban yang dibayarkan perusahaan harus lebih rendah, sedangkan manfaat yang dihasilkan perusahaan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan beban yang harus dibayarkan perusahaan. Nah, jadi di sini itu bisa dibilang untuk teori trade-off theory di sini itu ibaratnya tuh mengkomposisikan itu atau mengkombinasikan sumber-sumber pendanaan perusahaan baik itu didapatkan dari sumber hutang ataupun ekuitas ibaratnya untuk menghasilkan suatu laba di sini atau menentukan sumber-sumber pendanaan tersebut agar bisa mendapatkan biaya yang efisien dan mendapatkan manfaat atau keuntungan bagi perusahaan itu yang jauh lebih besar. Nah, di sini itu perannya dari manajer keuangan ya teman-teman. Bagaimana caranya di sini itu biar bisa mendapatkan ibaratnya di sini itu keuntungan yang lebih besar. Apakah perusahaan itu harus menerbitkan melalui hutang atau menerbitkan melalui ekuitas? Nah, selanjutnya ada lagi teori mengenai signaling teori, teman-teman. Nah, maksudnya apa sih di sini signaling teori? Nah, jadi di sini itu signaling teori merupakan sinyal yang diberikan atau respon yang diberikan perusahaan yang ditujukan kepada investor sehingga di sini itu akan mempengaruhi suatu tindakan yang harus dilakukan harus dilakukan oleh investor. Nah, kebetulan misalkan di sini saya ngambil contoh aja ya, misalkan perusahaan di sini memberikan sinyal bahwa perusahaan akan membagikan dividen kayak gitu. Nah, kebetulan harga saham perusahaan saat ini itu di harga Rp1.000. Nah, kan berarti itu kan menandakan suatu tanda yang bagus ya kan bagi investor. Wah, berarti nanti saya akan mendapatkan dividen perusahaan A kan kayak gitu di sini sebanyak misalkan perusahaan akan bagikan dividennya sebanyak bisa dibilang misalkan Rp5 per lembar saham. Nah, berarti kan di sini menandakan bahwa berarti nanti investor akan mendapatkan dividen perusahaan itu sebanyak Rp5 per lembar saham yang dimiliki investor tersebut terhadap saham perusahaan A. Nah, berarti kan di sini bisa dibilang istilahnya investor A sudah memiliki saham perusahaan A tersebut kayak gitu dan istilahnya di sini itu perusahaan A menginformasikan akan membagikan dividen. Nah, berarti kan di sini salah satu investor dari perusahaan tersebut itu ya cukup senang dong toh kalau misalkan perusahaan akan bagikan dividen, otomatis kan di sini investor akan mendapatkan uang
dividen dalam bentuk uang ya, kan kayak gitu teman-teman. Nah, dari dividen dalam bentuk uang tersebut itu ya otomatis kan di sini akan menambahkan jumlah kekayaan investor, dan otomatis di sini kan bagi investor-investor yang belum memiliki saham perusahaan A tersebut itu cenderung akan bisa dibilang di sini itu memborong ya, atau berbondong-bondong untuk membeli saham perusahaan A, dan otomatis juga nanti di sini harga saham perusahaan A itu juga cenderung akan membentuk suatu harga saham yang baru. Nah, misalkan di sini kan tadi harga sahamnya saat ini misalkan di harga Rp1.000. Nah, kebetulan perusahaan A akan telah menginformasikan bahwa perusahaan A akan membagikan dividen. Nah, otomatis kan banyak kan investor-investor lain itu akan berburu saham perusahaan tersebut, dan otomatis harga saham perusahaan tersebut itu juga cenderung akan banyak melonjak. Umumnya sih hampir sama ya teman-teman, kayak bisa dibilang itu kayak hukum penawaran dan permintaan dan penawaran. Semakin banyak permintaan suatu barang, maksudnya di sini suatu barang itu saham perusahaan A, sedangkan di sini itu penawaran barangnya itu sedikit, dan otomatis kan di sini kan kalau penawarannya suatu barang tersebut sedikit, otomatis kan harga suatu barang tersebut juga naik. Sama seperti saham juga seperti itu teman-teman. Apabila di sini saham perusahaan A di sini itu akan diumumkan membagikan dividen, sedangkan sahamnya yang ditawarkan di publik di sini kebetulan ada beberapa investor yang ingin menjual, bisa dibilang di sini itu yang ingin menjualnya itu sedikit, otomatis juga di sini harga saham perusahaan tersebut itu cenderung akan mengalami kenaikan juga teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada lagi mengenai teori dari market timing teori. Nah, apa sih yang dimaksud dengan market timing teori? Nah, jadi itu asumsinya di sini bagaimana ibaratnya di sini tuh peran dari suatu perusahaan terhadap harga saham perusahaan yang ada di pasar. Nah, ibaratnya di sini itu kebetulan misalkan perusahaan, saya ambil contoh misalkan perusahaan A di sini tuh melihat harga sahamnya di pasar itu diperdagangkan di harga Rp2.500. Nah, sedangkan di sini tuh kebetulan perusahaan itu masih membutuhkan dana untuk ekspansi usaha. Nah, perusahaan nggak mau menerbitkan hutang kayak gitu. Nah, dia lebih ingin menerbitkan ekuitas menerbitkan saham kayak gitu, saham baru ditawarkan ke publik dan nanti di sini akan dibeli oleh investor. Kebetulan di sini harga sahamnya di pasar harga 2.500 itu sudah cenderung tergolong tinggi. Nah, perusahaan di sini itu bisa memanfaatkan market timing teori tersebut atau market timing tersebut di sini itu untuk menerbitkan saham baru kayak gitu. Kebetulan di sini harga sahamnya di pasar itu sedang gejolaknya cukup tinggi-tingginya, perusahaan bisa menerbitkan saham baru dan otomatis juga nanti di sini dana yang dihasilkan perusahaan juga yang didapatkan dari sumber penggalangan dana dari perusahaan menerbitkan atau menawarkan saham ke publik, otomatis juga di sini itu dana yang dihasilkan perusahaan itu juga cenderung lebih besar. Nah, nanti dari dana yang didapatkan perusahaan tersebut ya teman-teman di sini itu bisa digunakan perusahaan untuk sumber dana untuk ekspansi usaha seperti itu teman-teman. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan perusahaan di sini itu harga sahamnya sedang mengalami penurunan. Nah, kebetulan di sini itu ternyata setelah 5 tahun berjalan ternyata usaha perusahaan itu cukup berkembang pesat ya teman-teman, misalkan kayak gitu. Nah, kebetulan harga sahamnya pada saat itu sedang mengalami penurunan, harga sahamnya itu turun di harga menjadi Rp1.800 per lembar saham. Nah, kebetulan setelah divaluasi oleh manajer keuangan perusahaan, ternyata di sini harusnya itu harga wajar saham perusahaan tersebut di sini itu misalkan harusnya di harga kisaran Rp3.000. Nah, berarti kan di sini itu kan kebetulan perusahaan memiliki cadangan kas berlebih kayak gitu, karena selang 5 tahun berjalan perusahaan di sini itu bisa dibilang itu usahanya cukup berkembang pesat dan memiliki kas yang berlebih. Kas berlebihnya itu bisa disimpan di dalam perusahaan. Kebetulan di sini itu perusahaan itu pada saat 5 tahun ke depan ternyata harga sahamnya mengalami penurunan menjadi Rp1.800. Nah, perusahaan bisa melakukan pembelian kembali lagi saham yang telah ditawarkan kepada publik seperti itu, atau biasa disebut sebagai buyback. Nah, jadi di sini itu manfaatnya dari market timing teori di sini itu bagaimana sih ibaratnya di sini itu komposisi pendanaan atau struktur pendanaan perusahaan yang didapatkan melalui sumber ekuitas di sini itu dengan memanfaatkan peluang dari harga saham yang cenderung tinggi. Di sini itu otomatis juga nanti di sini perusahaan bisa menerbitkan saham baru lagi di pasar dengan harga yang tinggi, dan otomatis juga nanti di sini itu pendanaan yang didapatkan perusahaan itu juga cenderung jauh lebih tinggi, dan otomatis dari pendanaan yang jauh lebih tinggi otomatis nanti di sini bisa digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, dan otomatis juga di masa mendatang kalau misalkan perusahaan itu
cukup pintar memanfaatkan dari sumber-sumber pendanaannya tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, juga cenderung menghasilkan keuntungan ataupun pendapatan yang jauh lebih besar di masa mendatang seperti itu. Dan apabila di suatu waktu nanti ternyata harga saham perusahaan di sini setelah dilakukan evaluasi, ternyata harga saham perusahaan itu underprice atau di bawah dari harga wajarnya, di sini tuh perusahaan bisa melakukan pembelian saham baru lagi seperti itu. Pembelian saham yang telah ditawarkan ke publik. Jadi kan di sini kan kalau perusahaan butuh dana, dia menawarkan sahamnya ke publik kan. Nah, sedangkan kalau buyback di sini tuh perusahaan membeli lagi saham yang telah ditawarkan ke publik seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori pasar efisien atau efisien market hypothesis teori. Nah, di sini itu menandakan bahwa diasumsikan bahwa perusahaan yang telah menerbitkan saham di bursa efek, di sini itu dia akan menginformasikan atau menandakan bahwa suatu perusahaan di sini kebetulan perusahaan menginformasikan bahwa perusahaan itu pada periode berjalan dapatkan keuntungan jauh lebih besar atau keuntungan 2 kali lipat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, di sini itu menandakan bahwa kalau misalkan teori pasar efisien itu seluruh investor yang ada di bursa efek, seluruh investor baik itu yang investor yang memiliki saham perusahaan tersebut ataupun di sini itu memiliki saham perusahaan tersebut ataupun investor yang belum memiliki saham perusahaan tersebut itu bisa dibilang di sini itu sudah mengetahui dari beritanya tersebut kayak gitu, berita bahwa perusahaan A di sini itu di periode berjalan tersebut, misalkan pada saat video ini dibuat itu di tahun 2022. Nah, pada periode tahun 2021 kemarin, di sini perusahaan itu mendapatkan keuntungan misalkan 200 juta rupiah. Ini jauh lebih besar 2 kali lipat ya jika dibandingkan misalkan di tahun 2021 kemarin, di tahun 2020 kemarin misalkan perusahaan mendapatkan keuntungan 100 juta rupiah. Nah, berarti kan di sini kan mendapatkan keuntungannya 2 kali lebih besar ya teman-teman seperti itu. Nah, jadi kan di sini itu menandakan bahwa seluruh investornya tersebut itu simetri atau sudah mengetahui informasi tersebut kayak gitu, dan otomatis di sini kalau misalkan investornya tersebut mengetahui hal tersebut itu harga saham perusahaan tersebut itu efisien atau ibaratnya di sini harga saham sekuritas tersebut itu akan cenderung mengalami kenaikan harga saham karena di sini itu ya investor sudah banyak yang tahu juga, dan otomatis juga di sini harga saham perusahaan tersebut itu akan mengalami kenaikan juga seperti itu. Nah, begitu juga halnya sama kalau misalkan perusahaan mengalami penurunan laba kayak gitu. Nah, kalau misalkan di sini perusahaan memberikan sinyal bahwa di sini pada periode berjalan kayak gitu, pada periode ini misalkan perusahaan mengalami penurunan laba. Nah, otomatis kan nanti juga di sini seluruh investornya itu mengetahui berarti perusahaan akan mengalami penurunan laba, otomatis nanti di sini harga sahamnya juga akan membentuk harga keseimbangan baru atau mengalami penurunan lagi seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai teori pasar efisien yang diasumsikan bahwa di sini itu bisa dibilang seluruh investor yang ada di pasar itu mengetahui berita yang diinformasikan perusahaan, baik itu berita yang ada di publik ataupun berita yang ibaratnya itu bisa dibilang itu berita internal yang dirahasiakan perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori. Nah, ini yang selanjutnya itu bisa dibilang itu ibaratnya teorinya itu berlawanan ya teman-teman dengan teori efisiensi market hypothesis atau teori pasar efisien. Di sini itu ada yang disebut sebagai teori disposition bias behavioral theory yang menandakan bahwa sinyal perusahaan di sini itu bisa dibilang perusahaan memberikan informasi bahwa misalkan di periode berjalan tahun ini, misalkan begitu ya, pada saat video ini dibuat di tahun 2022, misalkan perusahaan mendapatkan keuntungan 200 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 100 juta rupiah, mendapatkan keuntungan 2 kali lipatnya ya teman-teman, jauh lebih tinggi. Nah, berarti kan di sini itu bisa dibilang itu seluruh investornya juga mengetahui mengenai hal tersebut. Nah, namun di sini itu ada sedikit pembeda mengenai kalau misalkan disposition bias behavioral, sedangkan harga saham itu masih cenderung stagnan, segitu-gitu aja, tidak naik dan tidak turun. Nah, kalau misalkan kayak gini itu disebut sebagai disposition bias behavioral theory, atau ibaratnya di sini itu bisa dibilang investor-investor yang ada di pasar, baik itu yang investor sudah memiliki saham perusahaan tersebut ataupun investor yang belum memiliki saham perusahaan tersebut itu ya menganggap bisa dibilang itu
penghasilan yang dihasilkan perusahaan tersebut itu mengalami kenaikan 2 kali lipat itu bisa dibilang wajar. Kenapa kok bisa wajar? Ya karena di sini ya toh perusahaan-perusahaan yang sejenis di dalam sektor tersebut itu juga mengalami cenderung kenaikannya itu jauh lebih besar. Misalkan di sini ada yang 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Nah, sedangkan kalau misalkan perusahaan A di sini itu kenaikannya cuma 2 kali lipat, kan di sini jauh lebih kecil. Dan sedangkan di periode-periode sebelumnya juga di sini itu kenaikannya itu ya tetap sama, mengalami kenaikannya juga 2 kali lipat. Tadinya misalkan sebelumnya itu mendapatkan penghasilannya itu 50 juta rupiah naik menjadi 100 juta rupiah. Nah, di tahun ini kan tadinya itu mendapatkan keuntungannya itu dari 100 juta rupiah, di tahun ini menjadi kenaikannya 200 juta rupiah. Nah, itu kan berarti kan ibaratnya itu bisa dibilang itu kenaikannya itu ya stagnan, segitu-gitu aja. Kenaikannya cuma 2 kali lipat aja dari tahun ke tahun, atau biasanya disebutnya kalau di dalam dunia investasi itu bisa dibilang itu inline ya teman-teman, pertumbuhan kenaikannya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada lagi juga bisa dibilang itu teori behavioral. Nah, di sini atau behavioral teori di sini itu menandakan bahwa sinyal yang diberikan perusahaan di sini, perusahaan menginformasikan perusahaan akan memberikan dividen yang sebanyak Rp500 per lembar saham. Nah, namun di sini beberapa investor itu tidak mengetahui mengenai berita tersebut. Nah, otomatis di sini itu juga akan menimbulkan bias dari informasi tersebut. Mungkin investor yang tahu di sini dia akan memborong saham perusahaan tersebut, dan mungkin ada beberapa investor yang lain itu tidak mengetahui, dan otomatis juga di sini ternyata banyak investor yang tidak mengetahui harga saham, tidak mengetahui perusahaan tersebut akan membagikan dividen. Nah, harga sahamnya di sini itu juga cenderung bisa dibilang itu ya akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena di sini itu ya karena banyak investor yang tidak tahu bahwa perusahaan akan membagikan dividen, dan otomatis di sini juga kalau misalkan banyak investor yang tidak mengetahui hal tersebut itu ya harganya itu ya kalau tidak mengalami penurunan ya cenderung akan stagnan, segitu-gitu aja kayak gitu, tidak akan mengalami kenaikan. Karena di sini itu banyak investor yang belum mengetahui hal bahwa di sini itu ibaratnya perusahaan akan membagikan dividen atau akan melakukan suatu kegiatan aksi perusahaan yang lainnya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan teori behavioral di sini itu ibaratnya informasi yang diterima investor itu terbatas, atau ibaratnya di sini itu tidak sama seperti yang lainnya, yang seperti yang sebelum-sebelumnya itu ibaratnya di sini informasinya simetri, atau seluruh investor itu mengetahui informasi yang telah disampaikan oleh perusahaan. Sedangkan kalau asimetri di sini itu ya hanya beberapa investor saja yang mengetahui mengenai hal tersebut. Ya mungkin mungkin investor tersebut memiliki pihak yang berkaitan terhadap perusahaan tersebut. Nah, otomatis di sini investor tersebut itu sudah memborong saham perusahaan tersebut pada saat di harga murah, seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai teori behavioral dari teori investasi. Nah, selanjutnya ada lagi juga di sini disebut sebagai arbitrage pricing theory, atau bisa dibilang di sini itu penentuan harga, bisa dibilang itu di sini penentuan harga rata-rata ya, atau harga rata-rata. Nah, misalkan di sini saya memiliki saham. Nah, bisa dibilang di sini arbitrage pricing theory itu menandakan bahwa kita membeli suatu saham perusahaan tersebut itu tidak hanya pada satu waktu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini terbagi menjadi beberapa waktu atau beberapa periode. Nah, kebetulan di sini ada ternyata saya ingin melakukan investasi pada perusahaan A. Nah, di sini misalkan pada saat awal saya melakukan pembelian, harga saham perusahaan tersebut itu diperdagangkan di harga Rp500. Misalkan saya beli dia sebanyak 20 lot atau 200 lembar saham. Nah, di waktu lainnya ternyata di sini harga saham perusahaan A tersebut itu mengalami penurunan, harga sahamnya menjadi Rp300. Nah, kebetulan di sini pada saat waktu tersebut itu di sini itu saya membeli saham perusahaan tersebut kembali sebanyak 50 lot atau sebanyak 5.000 lembar saham kayak gitu ya. Nah, berarti kan di sini itu kan bisa dibilang kan harga yang saya beli pada saat pertama di sini harga sahamnya itu Rp500 ya teman-teman, sedangkan pada saat harga saya beli kedua di sini itu di harga Rp300. Nah, di sini kan cenderung berbeda ya teman-teman. Nah, berarti di sini berapa sih harga yang saya beli untuk perusahaan A di sini itu? Nah, otomatis nanti di sini itu menggunakan harga rata-rata pada saat saya pembelian di pertama dan pada saat saya pembelian kedua, dan begitu seterusnya. Nah, kebetulan misalkan saya di sini melakukan pembelian perusahaan A tersebut itu terbagi menjadi 2 waktu. Nah, berarti kan nanti di sini itu
tinggal kita beli aja, tinggal kita bagi aja. Oh, berarti di sini harga rata-rata pembelian aset perusahaan tersebut di sini itu di harga 500 ditambahin 300 dibagi 2. Berarti harga rata-rata itu di harga Rp400. Nah, berarti di sini itu bisa dibilang harga saham saya di sini itu harganya di harga Rp400, tidak di harga Rp500 lagi ya, teman-teman. Kenapa tidak di Rp500 lagi? Karena di sini pada saat saya pembelian kedua di sini tuh harga saham itu cenderung jauh lebih rendah kayak gitu dibandingkan pada saat harga saham saya pembelian pertama di harga 500. Dan otomatis nanti kalau misalkan di sini ternyata setelah 2 tahun setelah saya pegang perusahaan tersebut, harga saham itu cenderung melonjak menjadi misalkan di sini menjadi Rp800. Nah, berarti kan di sini itu keuntungan saya itu menjadi Rp400 ya teman-teman. Kenapa Rp400? Kan harga beli rata-rata saya di sini itu tadi di harganya kan harga beli pertama Rp500, harga beli kedua Rp300. Nah, berarti kan harga rata-rata 400. Dijual 2 tahun kemudian di harga 400. Nah, jadi contoh seperti ini ya teman-teman, di saat saya pembelian awal di harga 500, pembelian kedua ternyata di harga 300. Nah, harga pembelian saya bukan 500 lagi, namun kan di sini itu setelah saya rata-ratakan, oh harga pembelian saya itu rata-rata di 400. Nah, selang 2 tahun kemudian ternyata kinerja perusahaan itu juga cukup baik dan ibaratnya di sini itu mengalami pertumbuhan dan otomatis juga di sini perusahaan tersebut itu harga sahamnya juga akan cenderung ikut mengalami kenaikan. Ternyata harga sahamnya itu melonjak menjadi Rp800. Nah, berarti kan di sini itu harga saham saya itu saya akan mendapatkan keuntungan. Kan tadi di sini total rata-rata harga beli saya Rp400, sedangkan saya jual di harga 800. Berarti kan rata-rata keuntungan saya per lembar sahamnya itu sebanyak Rp400 ya, teman-teman, kan kayak gitu. Bukan di harga Rp500 ini lagi kayak gitu. Kenapa? Karena di sini tuh kan saya sudah melakukan pembelian kedua dan saya rata-ratakan harga pembelian saya itu di harga 400. Nah, jadi nanti di sini keuntungan saya itu jadi Rp400 per lembar saham, bukan harga beli dasar awal saya ini kayak gitu. Atau di sini yang saya gunakan itu harga arbitrase pricing theory, itu mengenakan harga rata-rata seperti itu teman-teman. Maksudnya seperti itulah kalau misalkan mengenai arbitrase pricing theory. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai Markowitz portofolio teori atau portofolio Markowitz teori portofolio Markowitz. Nah, maksudnya di sini apa sih teori portofolio Markowitz? Di sini itu bisa dibilang bagaimana sih kita menyusun dari portofolio, atau misalkan kita memiliki uang, misalkan ya sebagai contoh seperti ini, misalkan kita memiliki uang sebanyak Rp100.000. Nah, dari uang Rp100.000 tersebut itu bagaimana kita menentukan apakah uang Rp100.000 itu apakah akan disimpan di dalam saham, ataukah disimpan dalam bentuk deposito, ataupun dalam bentuk obligasi atau instrumen investasi lainnya. Nah, di sini itu bagaimana cara untuk menyusun dari portofolionya tersebut itu di sini itu bisa digunakan dengan menggunakan teori modern dari Markowitz atau disebut sebagai portofolio Markowitz teori. Nah, bagaimana untuk penyusunan alurnya tersebut itu kita perlu mempertimbangkan kembali lagi ya teman-teman, beberapa di sini itu bisa dibilang itu risiko-risiko yang akan ditanggung kalau kita akan memilih instrumen entah itu di saham. Nah, apa nanti ibaratnya di sini risiko yang akan kita tanggung. Nah, misalkan kalau kita ingin investasinya di deposito, nanti risiko apa yang akan kita tanggung atau kerugian apa yang kita tanggung. Oh, mungkin kalau misalkan kita investasi di deposito, kerugiannya kerugian waktu, sedangkan di sini bunganya itu atau ibaratnya imbal hasilnya itu jauh lebih kecil jika dibandingkan di saham atau di obligasi seperti itu. Nah, terus habis itu nanti di sini kita akan melakukan diversifikasi. Nah, maksudnya di sini diversifikasi itu menyebar dari aset yang kita miliki itu akan kita investasikan di mana-mana aja, apakah entah di saham atau di deposito atau di sini atau entah di instrumen-instrumen investasi yang lainnya. Jadi nanti di sini tahap pertama kita akan menyusun portofolionya terlebih dahulu. Berapa persen sih yang akan diinvestasikan di deposito, di tabungan, ataupun di saham, kayak gitu, atau di instrumen-instrumen keuangan yang lainnya. Nah, setelah kita susun berapa persennya, terus habis itu nanti kita akan pertimbangkan kembali berapa sih di sini alokasi untuk ditempatkan di deposito, di tabungan, di saham, atau di instrumen-instrumen investasi yang lainnya. Nah, terus habis itu di sini diversifikasi. Nah, setelah selang berapa waktu, misalkan selang 2 tahun periode investasi itu berjalan, oh ternyata di sini
setelah dilihat, oh instrumen investasi A, misalkan sebagai contoh di deposito, misalkan kayak gitu, di sini itu imbal hasilnya jauh lebih kecil jika dibandingkan di saham. Nah setelah kita lihat ternyata di sini itu kita pertimbangkan kembali lagi untuk resikonya kayak gitu, istilahnya di sini itu apakah marketnya di sini sedang kondusif atau tidak kayak gitu. Nah nanti di sini itu maksudnya diversifikasi itu ibaratnya di sini melihat dari portofolio kita, apakah di sini itu bisa dibilang itu apakah masih akan tetap terus dipertahankan atau kita mengganti kembali lagi instrumen investasi yang lainnya. Dan nanti diharapkan di sini kita akan dapatkan dari portofolio investasinya itu dapatkan keuntungan yang lebih optimal. Nah, untuk tahapan-tahapannya di sini mungkin saya akan menjelaskan sekilas saja ya teman-teman. Yang pertama di sini tuh kita harus mengalokasikan asetnya terlebih dahulu, atau bisa dibilang di sini tuh kita akan investasikan di mana? Apakah di deposito atau di tabungan atau di saham atau di instrumen-instrumen keuangan yang lainnya kayak gitu. Nah, terus habis itu nanti di sini setelah kita menentukan alokasi asetnya, setelah kita menentukan di sini berapa harga wajar dari suatu saham perusahaan tersebut, terus selanjutnya kita akan melakukan portfolio construction, atau ibaratnya di sini itu berapa sih dana yang akan kita alokasikan untuk diinvestasikan di saham, berapa dana yang investasikan di deposito, berapa dana yang diinvestasikan di sukuk atau di obligasi. Nah, jadi di sini itu untuk menyebar dari resiko dari investasi. Kenapa di sini ibaratnya dialokasikan atau diadakan portfolio construction untuk menyebar dari resiko investasi yang harus kita tanggung, seperti itu teman-teman. Nah, setelah selang beberapa periode, misalkan kebetulan di sini misalkan setelah 1 tahun, setelah dilihat, oh ternyata instrumen investasi deposito menghasilkan keuntungan yang jauh lebih kecil. Ternyata setelah dilihat kondisi pasar saham misalkan sedang dalam keadaan kondusif. Nah, kebetulan di sini kita bisa memindahkan dana tersebut itu di saham, atau kalau enggak kebetulan kita memiliki kas berlebih lainnya. Nah, nanti setelah dianalisis kembali lagi, nah di sini itu kita bisa melakukan eksekusi atau menambahkan kembali lagi porsi dari pendanaan kita. Nah, selanjutnya di sini juga kita akan melakukan monitoring dan rebalancing, atau ibaratnya di sini itu kita bisa lihat apakah kira-kira salah satu instrumen investasi tersebut masih menguntungkan atau tidak. Nah, kalau misalkan masih menguntungkan, di sini ya mungkin masih kita akan pertahankan. Nah, namun kalau misalkan tidak mengalami keuntungannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau bisa dibilang di sini di bawah dari target kita, nah itu kita bisa melakukan rebalancing, atau bisa dibilang ini ibaratnya itu kayak mengubah dari rencana dari portofolio yang telah kita bangun, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini itu kita akan melakukan review and evaluation, atau bisa dibilang di sini itu kita akan setelah beberapa periode selanjutnya kayak gitu, ternyata di sini setelah dari investasi kita tersebut itu kita adakan evaluasi, atau kita adakan penilaian apakah di sini sudah sesuai dengan target atau belum. Nah, apabila sudah mencapai target ya kita bisa melakukan penjualan, atau ibaratnya di sini itu kita bisa melakukan taking profit dari suatu investasi kita, atau ibaratnya kita melakukan penjualan, atau kita bisa membeli kembali lagi instrumen investasi lainnya yang bisa dibilang untuk menarik kita investasikan, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi ya mengenai beberapa teori-teori dari investasi teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah membahas ya teman-teman mengenai teori investasi dari Modigliani dan Miller. Di sini itu bisa dibilang dia lebih banyak, kalau bisa lebih banyak sumber pendanaan melalui hutang untuk melakukan pendanaan perusahaan kayak gitu. Kenapa? Karena diharapkan dari sumber pendanaan hutang di sini, diharapkan itu perusahaan itu memiliki beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan itu jauh lebih rendah kayak gitu untuk laba yang harus dihasilkan perusahaan. Nah, selanjutnya tadi juga kita sudah membahas ya teman-teman mengenai pecking order teori. Yang diharapkan di sini itu kalau dari pecking order teori itu kebalikannya dari pendekatan Modigliani dan Miller. Di sini itu lebih banyak sumber pendanaan melalui ekuitas yang digunakan untuk operasional perusahaan kayak gitu. Kenapa? Karena di sini dari sumber dana dari ekuitas diharapkan di sini itu perusahaan akan mendapatkan profitabilitas yang cukup tinggi, sehingga diharapkan juga nanti di sini itu ya pertumbuhan perusahaan di masa mendatang itu juga akan jauh lebih baik. Dan selanjutnya tadi kita juga sudah membahas ya teman-teman mengenai trade-off teori, atau bisa dibilang di sini itu
bisa dibilang di sini itu kita bagaimana sih mengkombinasikan ibaratnya di sini itu sumber-sumber pendanaan perusahaan yang didapatkan baik itu dari hutang ataupun ekuitas di sini itu digunakan untuk operasional perusahaan, dan diharapkan di sini itu perusahaan itu bisa mendapatkan biaya yang lebih rendah dan mendapatkan keuntungan manfaat yang jauh lebih besar. Nah, di sini itu penting banget perannya dari manajer keuangan ya, khususnya teman-teman di sini itu bagaimana untuk mengkomposisikan atau mengkombinasikan dari sumber pendanaan utang atau ekuitas yang bisa digunakan perusahaan untuk operasional perusahaan. Selanjutnya tadi kita juga sudah membahas ya teman-teman, membahas mengenai teori sinyal. Nah, bagaimana ibaratnya di sini perusahaan memberikan sinyal kepada investor dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham suatu perusahaan. Nah, selanjutnya juga di sini kita juga tadi sudah membahas ya teman-teman mengenai market timing teori. Nah, atau bisa dibilang di sini kalau bagaimana harga saham perusahaan di sini misalkan cenderung over value, dan sedangkan di sini itu perusahaan butuh pendanaan kayak gitu. Nah, di sini perusahaan bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk mencari sumber pendanaannya kayak gitu. Dan selanjutnya di sini kita juga tadi sudah membahas ya teman-teman mengenai teori pasar efisien atau efisien market hypothesis teori. Nah, di sini itu menandakan bahwa seluruh investor sudah mengetahui terhadap suatu berita yang telah diinformasikan perusahaan, dan diharapkan di sini itu ya harga saham perusahaan itu juga akan cenderung turut mengikuti. Nah, selanjutnya tadi juga kita sudah membahas juga ya lawannya dari efisien market hypothesis teori itu atau disposition behavioral theory. Di sini itu menganggap bahwa seluruh investor emang sudah mengetahui perihal tersebut, namun di sini itu harga saham perusahaan tersebut itu nggak kemana-mana, tetap diam aja di tempat segitu-gitu aja teman-teman. Nah, selanjutnya juga tadi kita sudah membahas ya mengenai behavioral theory. Nah, ini kebalikan juga ya teman-teman dengan teori dari efisiensi market hypothesis. Nah, sedangkan kalau dari teori ini menandakan bahwa investor itu tidak mengetahui mengenai hal aksi kegiatan atau aksi korporasi yang akan dilakukan oleh perusahaan, dan otomatis di sini tuh harga sahamnya mungkin entah di sini tuh akan mengalami penurunan atau mungkin akan stagnan seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya juga di sini kita sudah membahas ya teman-teman mengenai arbitrasi atau arbitrage pricing theory, atau menandakan di sini harga rata-rata dari suatu sekuritas yang akan kita investasikan kayak gitu, sehingga bisa meminimalkan resiko dari investasi jika dibandingkan kita membeli menyeluruh langsung di suatu periode. Nah, sedangkan kalau kita bagi-bagi menjadi beberapa periode, ya cenderung di sini harga sahamnya itu juga ya, atau harga dari suatu investasi yang kita belikan itu juga cenderung akan jauh lebih rendah. Seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya tadi juga kita sudah membahas ya mengenai teori portofolio modern atau portofolio Markowitz teori, yang menandakan bahwa di sini itu bagaimana untuk menyusun dari portofolio dari investasi kita, apakah kita kolaborasikan dengan saham, ataukah dengan deposito, ataukah dengan tabungan, atau dengan obligasi, atau dengan emas. Di sini itu, oke teman-teman, mungkin itu tadi saja ya mengenai beberapa dari teori-teori investasi yang telah saya jelaskan pada konten pembelajaran kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita bisa bertemu kembali lagi di lain kesempatan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kurniawati dari kelas Ekonomi Syariah A. Langsung saja, di sini saya akan melakukan analisis keuangan perusahaan Medco Energi Internasional dengan kode saham MIDC untuk data keuangan tahun 2021. Perusahaan Medco Energi Internasional Tbk atau MIDC berdiri pada tanggal 9 Juni 1980 sebagai Meta FC Pribumi Drilling Company atau Medco. Perusahaan ini pertama kali melakukan penawaran saham perdana atau biasa dikenal dengan IPO pada tanggal 12 Oktober 1994. Perusahaan ini juga bergerak dalam bidang eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak dan gas bumi. Perusahaan secara langsung atau melalui anak perusahaannya
memiliki kepentingan di sejumlah blok minyak dan gas di Indonesia, Amerika Serikat, Tunisia, Libya, Oman, Yaman, dan Papua Nugini. Dan juga beberapa blok termasuk blok Lematang, blok Bena Negara, dan blok Tarakan dioperasikan oleh anak perusahaannya. Melalui anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, perusahaan juga bergerak di bidang distribusi gas, pertambangan batu bara, pengoboran dan penyewaan peralatan logging, operasi pembangkit listrik, dan penyewaan gedung. Kawasan konsensi batu bara terletak di Nunukan, Indonesia. Anak perusahaannya meliputi PT Medco E&P Indonesia, PT Medco Straight Semkes, dan PT Expand Petrogas Intranusa. Komposisi pemegang saham atau shareholder terbesar dimiliki oleh PT Medco Daya Abadi Lestari sebesar 51,5%, Diamond Bright sebesar 21,46%, serta masyarakat sebesar 26,96%. Untuk keuangan MIDC terbilang sangat baik. Pertama, jika dilihat dari rasio keuangannya, untuk DER atau Debit to Equity Ratio sebesar 386,34%, untuk ROE atau Return on Equity sebesar 8,70%, untuk total aset sebesar 76,64 miliar dengan total kewajiban sebesar 59,13 miliar. Laba dari MIDC sendiri termasuk fluktuatif atau naik turun. Berikut ini adalah laba perusahaan MIDC dari tahun 2014 sampai 2021. Untuk tahun 2014 sebesar 170,64 miliar, tahun 2015 sebesar minus 2,57 triliun, tahun 2016 sebesar 2,51 triliun, tahun 2017 sebesar 1,77 triliun, tahun 2018 sebesar minus 412,60 miliar, tahun 2019 sebesar minus 188,72 miliar, tahun 2020 sebesar minus 2,50 triliun. Dan untuk tahun 2021 sebesar 667,72 miliar. Tapi selebihnya perusahaan MIDC sudah baik dari segi labanya. MIDC bergerak dalam sektor ini pastinya tidak sendirian. Ada beberapa perusahaan pesaingnya juga seperti PT Antam atau Aneka Tambang Tbk, PT Elsa atau El Nusa Tbk, dan lain-lain. Untuk PT Antam Tbk ini bergerak dalam kegiatan di bidang eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, serta pemasaran biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, batu bara, dan jasa pemurnian logam mulia. Sedangkan PT El Nusa Tbk atau Elsa yang sama-sama bergerak di sektor ini, bergerak dalam jasa hulu migas dan melakukan investasi saham pada anak perusahaan joint venture yang bergerak dalam beberapa industri seperti layanan dukungan dan perdagangan upstream migas, layanan dan perdagangan downstream migas bumi, dan jasa pengelolaan dan penyimpanan data perdagangan migas dan pengelolaan aset lapangan migas bumi. Untuk MOS atau Margin of Safety ini yang paling tinggi yaitu PT MEDC sebesar 32%, disusul oleh PT Antam sebesar 16%, dan yang terakhir yaitu PT Elsa sebesar 6%. Sebenarnya, ketiga perusahaan ini sudah baik. Lalu kita lihat dari sisi keuangan perusahaannya. Untuk ROE yang paling tinggi yaitu MIDC sebesar 386,34%, disusul oleh Antam sebesar 11,21% dan Alsa sebesar 1,35%. Untuk DER-nya
Yang paling rendah yaitu MIDC sebesar 8,70%. Dari ketiga perusahaan ini sebenarnya layak semua untuk diinvestasikan, hanya saja yang lebih mendominasi adalah tadi milik MIDC. Walaupun di beberapa tahun lalu ada penurunan pendapatan, itu tidak masalah karena di tahun-tahun sebelumnya terus menjalani kenaikan. Jadi, kami lebih menyarankan MIDC untuk diinvestasikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.